Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you all today? Saya harap semuanya baik-baik saja. Hari ini kita melanjutkan materi di chapter yang ke-6, chapter 6, and this is about simple past continuous tense. Kalau kita lihat di sini ya, dari judulnya ada simple past. Yang dinamakan past di sini berarti sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, setelah itu ada kata continuous berarti sedang. Intinya di sini adalah past continuous berarti sedang dilakukan di masa lampau. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa ilustrasi ya sebelum kita menuju ke simple past continuous, agar teman-teman bisa memahami lebih baik lagi. Di sini ada beberapa tenses. Tensesnya ini tenses yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, kita lihat di situ ada picture atau gambar. Nah, kita lihat gambar di situ. Gambar yang pertama di situ ada perempuan ya yang sedang duduk. Nah, kita lihat di situ jam tepat pukul 6 ya, jam 6. Jadi dalam ilustrasi sekarang ini adalah jam 6. Nah, gambar yang sebelah kiri itu menunjukkan pukul 4. Jadi 2 jam sebelumnya. Nah, 2 jam sebelumnya itu si Sarah sedang melakukan olahraga ya, tenis. Dan for now untuk yang sekarang di jam 6 dia sudah duduk dan menonton TV. Intinya dia tadi jam 4 melakukan olahraga dan sekarang jam 6 dia sedang duduk. Nah, kita lihat kalimat yang ada di sebelah kanan. Kalimat pertama, it is 6 o'clock now. Jadi sekarang ini jam 6 tepat. Nah, itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua, Sarah is at home. Sarah is at home. Sarah berada di rumah. Ini tensesnya adalah simple present tense. Simple present tense yang nominal kalau teman-teman masih ingat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat yang ketiga. She is watching television. Dia sedang melihat televisi. Ini tensesnya adalah tense simple present continuous karena ada verb ing-nya. Is verb ing ya, to be verb ing. Ini menunjukkan bahwa dia sekarang ini jam 6 dia sedang menonton televisi. Oke. Lalu kita lanjut ke kalimat yang keempat. At 4 o'clock she was not at home. Pada pukul 4 dia tidak berada di rumah. Nah, karena apa? Tadi kita lihat di gambar situ jam 4 dia sedang bermain tenis. Artinya tadi jam 4 dia tidak berada di rumah gitu. Lalu kalimat selanjutnya, she was at the sport club. She was at the sport club. Dia sedang berada di klub olahraga. Ya, ini tensesnya pas. Kalau masih ingat, ini tenses yang sebelumnya ya, yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke tenses yang sedang kita pelajari sekarang. Kalimat selanjutnya, she was playing tennis. Dia, ada was di situ, dia sedang bermain tenis.
tapi dia bermain tenisnya ini tadi kan jam 4 ya, tapi dia menjelaskan bahwa she was playing tennis. Dia sedang bermain tenis. She was not watching television. Dia tidak sedang menonton televisi. Nah, dua kalimat terakhir ini menunjukkan bahwa si Miss Sarah sedang bermain tenis pada jam 4 gitu. Nah, ilustrasi yang selanjutnya di situ ada pukul ya, gambar pukul jam 4 yang ada di tengah-tengah. Ini dia yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan di masa lampau. Jadi intinya dia berbicara ini pada pukul 4.30 yang sebelah kanan sendiri. Jadi she stopped playing. Dia mulai berhenti bermain. Dia mulai bermainnya ini jam 3. She began playing. Nah, jam 4 ini posisinya karena dia bermainnya dari jam 3 sampai jam 4.30, maka jam 4 ini di tengah-tengah bermain ya. Jadi intinya yang di tengah-tengah ini yang dinamakan simple past continuous. Jadi penjelasan sedikit tentang simple past continuous. Jadi dia sedang dilakukan tapi dilakukannya di masa lampau. Oke, untuk mempelajari lebih lanjut lagi tentang simple past continuous, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, fungsi-fungsinya tadi saya sudah jelaskan ya bahwa simple past continuous itu sedang dilakukan di masa lampau. Nah, sekarang fungsinya. Yang pertama, to show that someone is in the middle of an action. Untuk menunjukkan bahwa seseorang ini sedang berada di tengah-tengah melakukan sesuatu. Jadi in the middle of an action, di tengah-tengah melakukan sesuatu. For example, I was calling him when he came home. Saya sedang menelpon dia ketika dia datang. Jadi artinya di sini ketika dia datang. Nah, ketika dia datang saya sedang menelpon. Ketika dia datang saya sedang menelpon. Saya sedang menelpon ketika dia datang. Gitu. Nah, yang dimaksud simple past continuousnya yang mana? Simple past continuousnya yang kalimat pertama, I was calling, karena tadi karena continuous maka ada ing-nya. Oke, lanjut. Fungsi yang kedua yakni it is used to describe an action taking place when another occurred. Nah, ini digunakan untuk mendeskripsikan aksi atau kejadian ketika kejadian yang lainnya ini juga terjadi. Intinya apa? Di sini intinya ada dua kejadian yang sama-sama dilakukan di masa lampau, atau ada dua kejadian yang sedang dilakukan di masa lampau, sama-sama dilakukan. Nah, kita lihat contohnya di sini, example. While they were painting the door, I was painting the windows. Artinya ketika mereka sedang melukis pintu, saya sedang melukis jendela. Jadi yang satu melukis di pintu, yang satu melukis di jendela gitu. Jadi dua-duanya dilakukan tetapi di masa lampau bersamaan gitu. Atau contoh yang lain misalnya kemarin
Saya sedang mengajar dan kalian sedang mendengarkan gitu. Jadi dua-duanya dilakukan di waktu yang bersamaan. Saya mengajar, saya menjelaskan, kalian mendengarkan, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan describe an action taking place when another occurred. Nah, fungsi yang terakhir di sini yang selanjutnya adalah for an action that was taking place in the past when uninterrupted action happened. Intinya di sini adalah ketika ada suatu aksi atau kejadian yang sedang terjadi di masa lampau, itu ketika aksinya itu sedang terjadi, tiba-tiba ada kejadian yang lain yang menyusul. Jadi ada satu kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Nah, ketika kejadian itu sedang terjadi, ada kejadian lain yang menyusul gitu. Contohnya kita lihat dulu ya. While he was working on his laptop, he fell asleep. Ketika dia sedang bekerja di depan laptop, dia merasa tertidur. Dia tiba-tiba, jadi dia langsung tertidur. Jadi ketika dia sedang bekerja di depan laptop, tiba-tiba dia lalu tertidur gitu. Jadi ada kejadian yang menyusul setelah ada suatu kejadian yang lain gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke formula. Di sini bisa dilihat atau di buku bahasa Inggris juga sudah ada. Jadi untuk rumus simple past continuous, di sini subject was were untuk to be-nya, lalu verb ing. Nah, was were di sini adalah bentuk past ya dari is mr. Nah, was di sini untuk subjek he, she, it, nama orang Ali. Nah, kalau were ini untuk they, we, I, you. Contohnya, I was reading book when father watched TV. Saya sedang membaca buku ketika ayah menonton TV. Contoh yang kedua, when you were waiting me, I sent the letter. Ketika kamu sedang menunggu saya telah mengirim surat. Tuh. Untuk rumus negatif ada subjek was were, tinggal menambahkan not saja, baru verb ing. Contohnya, I was not eating when my mother ate lunch. Chandra was not waiting me when I went to the toilet. Nah, for interrogative rumus, to be dulu, was were, subjek, baru verb ing. Setelah verb ing boleh ditambahi objek. Ada objek yang berupa adverb, ada adjektif, ada noun, dan yang lainnya. Contohnya, was I studying when my friend invited me? Nah, seperti itu. Nah, untuk latihannya silahkan dikerjakan di Google Form with attendance listnya dengan absensinya. Dan ini saya tunggu sampai pukul 24.00. Okay, enough for me. If there is question, you can ask to our group, or our class group. Enough for me, and see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.